Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Anak-anakku semua kelas 7 MTS Ma'arif 06 Mantren yang saya sayangi dan saya banggakan, pada kesempatan pagi hari ini kita memasuki bersama hari ketiga dengan tema pengenalan kegiatan khusus di madrasah. Akan tetapi untuk pagi hari ini, sebelum kita pemaparan tentang kegiatan khusus di madrasah kita MTS Ma'arif 06 Mantren, perlu kita perkenalan terlebih dahulu. Nama saya Tati Dwi Haryani, alamat saya Krajan Kayen Pacitan. Anak saya 1, suami 1. Nanti saya ngajar di kelas 7, kelas 8 dan kelas 9. Basic saya matematika. Untuk lebih jelasnya kita satu persatu akan memaparkan dari Bapak Kepala Madrasah sampai guru-guru Dewan Guru yang ada di MTS Ma'arif 06 Mantren. Yang pertama adalah Bapak Markum SPDI. Beliau orang yang ulet, bijaksana, pantang menyerah, disiplin. Pada saat ini beliau menjabat sebagai pucuk pimpinan MTS Ma'arif 06 Mantren atau Kepala Madrasah. Semoga dengan nahkoda beliau, madrasah kita tercinta akan menjadi madrasah yang semakin berkembang pesat, menjadi madrasah yang hebat dan bermartabat. Adapun beliau mengajar di kelas 7, 8, dan 9 pada mapel Akidah Akhlak dan Bahasa Arab. Rumah beliau di Klagen, Mantren. Yang kedua yaitu Bapak Khairuddin. Bapak Khairuddin beliau rumahnya di Klagen, RT 2. Beliau orang yang bijaksana dan disiplin. Beliau mengajar di kelas 7, 8, dan 9 pada mata pelajaran fikih dan Al-Quran hadis. Lanjut, berikutnya Bapak Khairul Huda. Bapak Khairul Huda adalah sosok yang tegas, sosok yang bijaksana. Beliau mengajar aswaja, yaitu Ahlus Sunnah wal Jamaah. Ciri khas dari madrasah kita MTS Ma'arif 06 Mantren. Selanjutnya Bapak Ismayudi. Bapak Ismayudi adalah orang yang tegar, tegas, dan disiplin. Beliau rumahnya di Kebak, Mantren. Kemudian beliau mengajar di kelas 7, kelas 8, dan kelas 9 pada mata pelajaran Bahasa Indonesia. Baik, selanjutnya Bapak Dwi Galih Sasongko. Beliau adalah orang yang tegas, bijaksana, rajin. Beliau mengajar ilmu pengetahuan alam. Rumah beliau di Bangun Sari, Pacitan. Selanjutnya Bapak Ibnu Salimi. Beliau adalah orang yang pantang menyerah, penuh dengan perjuangan. Beliau rumahnya di Arjowinangun, Pacitan. Beliau mengajar PPKN atau PKN, Pendidikan Keluarga Negaraan. Selanjutnya Bapak Saifuddin. Bapak Saifuddin adalah sosok yang bijaksana, tegas, pantang menyerah. Beliau rumahnya paling jauh, yaitu di Nawangan. Beliau mengajar sejarah kebudayaan Islam, kemudian juga mendampingi kita kalian dalam duror atau seni duror. Selanjutnya Ibu Suprapti. Beliau sosok keibuan, disiplin, segala sesuatu tercatat. Beliau perlu kita teladani, yaitu rumahnya di Krajan. Beliau mengajar ilmu pengetahuan sosial. Baik, selanjutnya Ibu Imro'atus Sholihah. Beliau sosok yang disiplin, teliti, tegas, bijaksana. Beliau mengajar di kelas 7, 8, dan 9. Adapun mata pelajarannya bahasa Inggris dan matematika. Beliau juga merangkap sebagai wakil kepala madrasah MTS Ma'arif 06 Mantren. Adapun rumahnya yaitu di Klagen. Baik, selanjutnya Ibu Suryati. Ibu
Ibu Suryati adalah sosok ibu yang penuh dengan perjuangan, kemudian tegas, disiplin. Beliau rumahnya kerajaan Mantren. Beliau mengajar prakarya untuk kelas 7, kelas 8, dan kelas 9. Selanjutnya, Ibu Sayyidatul Wahidah Fatati. Beliau orang yang tegas dan disiplin. Rumah beliau di Klagen, Mantren. Beliau mengajar bahasa Inggris kelas 7 dan PKN. Dan yang terakhir adalah saya sendiri. Seperti yang saya paparkan di atas tadi, nama saya Tati Gunaryani, dan kelak saya akan menjadi mbok kalian, yang momong kalian, karena saya adalah wali kelas kalian. Jadi nanti kalau ada apa-apa, ada permasalahan berkaitan dengan kelas, teman satu kelas di kelas 7, nanti silahkan menghubungi saya sebagai wali kelas sama kalian. Boleh via WA, boleh telepon, ataupun bertemu langsung. Seperti itu. Nanti kita akan berjumpa ketika pandemi telah berakhir ataupun PPKM telah berakhir. Kita nanti bisa berjumpa walaupun belum full. Kita bisa bertemu antara Bapak Ibu guru, teman-teman kalian, kakak-kakak kelas kalian di madrasah tercinta kita MTS Manaman. Baiklah anak-anakku semuanya yang saya sayangi dan saya banggakan. Untuk selanjutnya adalah pemaparan tentang kegiatan khusus di madrasah. Jadi untuk yang pertama adalah Asmaul Husna yang diteruskan dengan sholawat badar. Seperti ini, ketika pagi hari kalian datang ke sekolah, kemudian ada bel masuk, kalian bergegas untuk masuk, kemudian membaca Asmaul Husna dan sholawat badar. Untuk itu nanti ada jadwal-jadwal untuk kakak-kakak kelas kalian yang sudah hafal nanti untuk Asmaul Husna dengan menggunakan speaker. Kemudian sholat duha. Ketika kita sudah istirahat pertama, kita akan melaksanakan sholat duha berjamaah di Masjid As-Sarif. Di situ nanti kita sama-sama sholat, kemudian akan diabsen oleh OSIS. Setelah sholat duha, baru nanti kalian boleh untuk jajan. Setelah selesai jajan, ada lonceng masuk, nanti kita masuk untuk jam berikutnya. Setelah itu ada kegiatan sholat duhur berjamaah. Jadi setelah jam kedua, ada istirahat jam kedua, nanti kalian akan sholat duhur berjamaah di Masjid As-Sarif bersama Bapak Ibu guru, kemudian warga setempat bersama-sama sholat jamaah duhur, kemudian nanti akan diabsen oleh OSIS. Kemudian ada buka bersama. Setiap 1 tahun sekali kita akan melakukan buka bersama. Jadi bersama-sama kita masak, kemudian kita ada kegiatan pagi untuk pelajarannya juga sampai malam, buka bersama, tarawih, sahur, baru paginya pulang. Setelah itu nanti ada kegiatan Agustusan. Agustusan itu nanti akan ada lomba dari OSIS. Nanti kalian kalau kelas 1 nanti ngikut dulu, ketika kelas 8 nanti sudah ikut di OSIS. Kalian bisa ikut merencanakan mau ada lomba apa untuk kegiatan Agustusan. Baik, untuk khusus lainnya yaitu seni duror. Dimana seni duror adalah seni ciri khas madrasah kita dengan alat-alat yang sudah tersedia dengan lagu-lagu sholawat yang sudah dilakukan oleh kakak kelas kalian, yaitu duror dengan baik dan dipentaskan di haflah atau di perpisahan. Dan juga ada salah satu kelompok duror kita yang telah launching, yaitu di pesta khitanan. Nah, untuk durornya nanti didampingi oleh Bapak Saifuddin. Baik, selanjutnya adalah seni tari. Seni tari adalah salah satu budaya yang perlu kita lestarikan, di mana di situ akan kita pelajari tari-tari kreasi modern dan akan dipandu dan dilatih oleh Ibu Suprapti. Setelah itu ada ada olahraga, yaitu ekstra olahraga. Siapapun yang mempunyai hobi voli dan bulu tangkis nanti bisa diasah di madrasah kita. Setelah itu masih ada lagi yaitu muhadarah. Muhadarah adalah latihan berpidato.
Nah, latihan berpitato ini diharapkan ketika kalian sudah terjun di masyarakat, ketika ibu-ibu sudah jadi PKK, bapak sudah jadi kepala desa, kepala kasun, atau kepala dusun, nah, atau jadi mudin, kalian bisa berbicara di depan umum dengan baik dan benar. Ya, minimal nanti bisa membawa acara di rejepan mungkin, atau di arisan-arisan PKK seperti itu. Nah, kemudian yang terakhir adalah pramuka. Kegiatan pramuka atau Praja Muda Karana telah dilewati kalian di kelas atau di jenjang SD, di mana siaga kemudian penggalang ramu. Akan tetapi nanti di madrasah akan diasah kembali ke penggalang rakit dan terap. Adapun pramuka nanti akan dipandu oleh saya sendiri, Kak Tati sama Kak Galih. Nah, pramuka nanti diharapkan kalian bisa ikut lomba tingkat atau LT dengan bawa piala atau juara, membawa piagam, kemudian bisa juga ikut jambore agar madrasah kita tetap eksis di antara madrasah-madrasah se-Kabupaten Pacitan. Jadi kesimpulannya, anak-anakku semuanya, tidak akan pernah rugi kalian sekolah di Madrasah MTS Ma'arif Nona Mantren. Di situ selain biayanya murah, kenapa? Karena dekat, jalan kaki aja sampai. Gurunya insya Allah sudah banyak yang sertifikasi atau bersertifikat profesional. Kemudian juga pelajarannya sama dan masih ditambah lagi aswaja dan ekstrakurikulernya juga banyak. Baik, demikian pemaparan saya untuk kegiatan khusus di madrasah. Demikian anak-anak semuanya pemaparan tentang pengenalan kegiatan khusus di madrasah kita MTS Ma'arif Nona Mantren. Apabila ada kekurangan, kekhilafan, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Tetap jaga kesehatan. Sampai jumpa kembali di MTS dengan penuh semangat, sehat. Akhirnya, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.